Karena pada akhirnya pembangunan itu tujuannya adalah untuk manusia. Karena itu cara-cara yang dipakai tidak boleh cara-cara yang justru melukai manusia. Ya, berarti apakah ini bisa disebut pemerintah sudah berlaku zalim begitu kepada warga Rempang, Gus? Ya, tindakan pemerintah seperti ini jelas tindakan yang mencederai rasa keadilan ya. Kekerasan seperti ini tidak tepat. Halo Tribuners, bersama saya Tini Ausin menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita akan membahas soal bagaimana sikap PBNU terkait konflik proyek Rempang Batam bersama Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absyar Abdallah. Nah, bersama saya ini sudah ada di samping saya. Halo, apa kabar Gus Ulil? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diajak dalam percakapan ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Langsung saja, Gus, ini terkait polemik di Rempang. Bagaimana kemudian PBNU mengambil sikap atas konflik di sana yang saat ini masih berkepanjangan begitu dan banyak yang menolak. Baik, terima kasih. Jadi masalah di Rempang di Batam ini bukan masalah satu-satunya. Jadi ini sebetulnya adalah spesimen ya atau satu kasus dari kasus serupa yang cukup banyak di berbagai kawasan di Indonesia. Sebelum Rempang ini ada masalah Wadas, ada masalah semen Indonesia di daerah saya sendiri, apa di NTT juga ada hal yang serupa. Jadi ini adalah masalah yang terus berulang dari waktu ke waktu dan polanya sama, yaitu tanah yang menjadi hak rakyat, kemudian eh, di apa namanya ya diambil secara paksa dari mereka atas nama pembangunan atau yang lain-lain ya. Nah, ini sesuatu yang terus terang menjadi keprihatinan kita di Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya sikap Nahdlatul Ulama dalam hal ini konsisten eh, sejak peristiwa Semen Indonesia, kemudian Wadas dan sekarang ini sebetulnya kita punya sikap yang sama, yaitu bahwa tidak boleh eh, melakukan apa namanya, melakukan pencabutan hak ya tanah rakyat ya, tanah yang secara de facto sudah ditinggali oleh rakyat dalam waktu yang cukup lama, kemudian diambil haknya oleh korporasi atau oleh negara atas nama pembangunan ya, tanpa proses komunikasi yang dua arah dan menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan. Itu tidak dibenarkan secara moral etis, tidak bisa dibenarkan dalam kacamata Islam, juga tidak dibenarkan bahkan di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh PBNU di dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung tahun 2021 ya. Itu dikatakan di sana bahwa merebut hak rakyat, tanah rakyat dengan paksa tanpa tanpa alasan yang sah dan dengan cara yang uh, penuh dengan paksaan itu haram hukumnya gitu loh. Jadi tidak bisa itu. Jadi terus terang kita sangat sedih peristiwa seperti ini berulang terus menerus ya. Kita menghendaki agar kita tahu secara secara kita tahu sesungguhnya bahwa memang ada kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan itu membutuhkan lahan ya, kita tahu itu, kita membutuhkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita semua mengerti kebutuhan itu. PBNU tidak menegasikan ya fakta bahwa pemerintah memerlukan investasi, memerlukan pertumbuhan ekonomi yang digenjot antara lain oleh investasi. Nah, tetapi itu tidak boleh mengorbankan hak rakyat. Jadi suara rakyat dan kemaslahatan rakyat pada akhirnya harus diperhatikan. Sehingga komunikasi dua arah itu penting. Baik, di dalam insiden ini juga ada pula bentrok yang berakhir
banyaknya warga, ada sekitar 43 warga yang kemudian ditangkap oleh pemerintah, maaf, maksud saya aparat kepolisian kemudian mengalami luka juga. PBNU menyikapi ini seperti apa? Ya, pertama kita sedih sekali dengan kejadian seperti ini karena ini berulang terus-menerus ya. Penggunaan aparat keamanan untuk ya memaksa supaya rakyat tunduk kepada eh, kepentingan apa namanya pembangunan seperti ini ya. Itu kita kita terus terang sedih sekali. Kenapa kok hal seperti ini terus-menerus terjadi? Kenapa tidak ada komunikasi yang manusiawi lah? Jadi cara-cara yang dipakai itu terus terang eh, melukai rasa keadilan publik, rasa keadilan rakyat ya. Ya terus terang kita nggak bisa menerima cara seperti itu ya. Kita mengerti kebutuhan pemerintah untuk pembangunan agar kita tidak terperangkap dalam apa namanya yang disebut dengan middle middle income trap itu ya. Jadi jebakan penghasilan menengah itu memang kita harus harus bisa keluar dari jebakan itu. Kita mengerti kebutuhan pemerintah di sektor itu ya. Tetapi kita juga mengerti bahwa rakyat harus diajak ngomong baik-baik, ya. Harus diajak ngomong baik-baik. Pendekatannya persuasif, bukan koersif, ya. Jadi persuasif, bukan koersif. Hmm. Baik, ini kemudian kemarin Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit juga mengatakan bahwa akan mendatangkan lagi ratusan apa namanya personilnya untuk ke Rempang. Ini bagaimana, Pak? Tadi kan kemarin warga banyak yang kemudian memprotes bahwa jangan ada tindakan anarkis. Kemudian kemarin juga malah Kapolri akan menambahkan apa namanya personilnya ke sana. Ini bagaimana? Kita mendorong pemerintah ya dan juga aparat keamanan untuk dialog lah ya. Jangan menggunakan kekerasan. Jangan menggunakan kekerasan hanya dengan alasan bahwa apa namanya alasan yang sifatnya administratif ya. Jadi karena ini sudah keputusan pemerintah menjadikan kawasan di Rempang itu menjadi kawasan apa namanya PSN ya apa namanya uh, sehingga ya semuanya harus mengalah kepada keputusan itu. Menurut saya ya sebaiknya jangan begitu ya. Sebaiknya dialogis, sebaiknya pemerintah menggunakan pendekatan yang persuasif dan tidak menggunakan kekuatan uh, kekerasan. PBNU mendorong ya, menghimbau kepada semua pihak, termasuk juga pihak masyarakat di Rempang, supaya juga apa namanya ya apa namanya ya kita membela hak-hak rakyat di Rempang, tapi kita juga mengerti kepentingan pemerintah bisa di pihak yang lain. Jadi harus ada dialog. Kita juga mendorong rakyat di Rempang juga bersedia untuk dialog dan saya kira pemerintah juga harus mengajak dialog rakyat di sana. Hmm. Jadi ini dua belah pihak harus resiprokal, harus harus saling saling mau kompromi, saling mau melakukan dialog. Baik, Gus Ulil, tadi PBNU juga bersikap haram katanya soal adanya aksi sewenang-wenang dari tindakan pemerintah ataupun aparat begitu. Ini apakah karena memang sikap pemerintah ini benar-benar tidak manusiawi begitu sampai akhirnya menyatakan sikap haram begitu? Ya, ini sebetulnya ketentuan hukum haram ini adalah ketentuan hukum normatif yang memang ada di dalam kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Ya di sana dikatakan bahwa ya merebut hak orang lain ya apa namanya secara tidak sah itu ya hukumnya haram, tidak boleh. Jadi di dalam hukum Islam ya itu ada suatu ajaran, ada suatu apa namanya ya ajaran ya atau hukum yang mengatakan bahwa jika suatu tanah yang antah berantah ya, yang tidak digarap, tidak apa namanya, tidak dimanfaatkan,
dan tidak juga jelas kepemilikannya, kemudian dimanfaatkan oleh seseorang dalam waktu yang cukup lama, ya, itu statusnya disebut sebagai ihya ulmawat, ya. Artinya orang melakukan apa namanya, pemanfaatan lahan yang semula itu lahan mati, dimanfaatkan oleh seseorang untuk supaya bermanfaat, ya. Nah, orang yang melakukan tindakan ihya ulmawat, ya, melakukan tindakan pengolahan lahan yang semula kosong, tidak jelas kepemilikannya, ya, tidak dimanfaatkan, ya, nganggur gitu, itu dia secara de facto dia adalah pemilik dari tanah itu. Nah, ini kita tahu di dalam kasus Rempang ini penduduk yang ada di sana, ya, itu kan mereka ya adalah para pemilik tanah itu yang sudah tinggal di sana bahkan mungkin dari abad yang lalu itu. Jadi apa namanya? Ya mereka ini ya pemilik sah dari tanah itu karena mereka sudah tinggal di sana. Hmm. Jadi sekali lagi kita kita mendoronglah semua pihak untuk apa namanya berdialog. Ya. Jangan menggunakan kekerasan. Itu akibatnya tidak menguntungkan semua pihak, ya. Pemerintah sendiri nanti juga akan terkena getahnya. Ini mencederai kepercayaan publik kepada pemerintah. Ya, jadi kekerasan ini justru merugikan pemerintah karena akan melukai citra pemerintah dan sekaligus juga merugikan rakyat yang menjadi korban dari kekerasan ini. Jadi cara yang paling baik memang dialog. Memang dialog ini itu memang ya tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang kepingin segera masalah ini selesai untuk keuntungan dia. Tetapi kan kalau satu pihak kepingin mendapatkan solusi cepat untuk keuntungan dia, itu kan artinya merugikan kepentingan orang lain. Jadi ya harus dialog, men. Harus dialog, harus dialog. Ya, berarti apakah ini bisa disebut pemerintah sudah berlaku zalim begitu kepada warga Rempang, Gus? Ya, tindakan pemerintah seperti ini jelas tindakan yang mencederai rasa keadilan, ya. Kekerasan seperti ini tidak tepat, ya. Tindakan yang apa namanya mencederai rasa keadilan dan uh, sekarang ini ya kita lihat saja di dalam percakapan publik, ya. Terus terang masyarakat publik marah, kan. Sebagian besar publik marah melihat peristiwa ini. Karena ada kekuatan yang punya kekuasaan menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan secara sepihak kehendaknya kepada pihak lain yang lemah. Siapapun kalau melihat situasi seperti ini pasti ya marah itu, karena ini melukai rasa keadilan umum, ya. Saya kira itu. Baik, tadi dikatakan bahwa pemerintah juga memberikan deadline akhirnya kepada warga sekitar untuk menaikkan apa namanya proyek tersebut untuk direlokasi. PBNU sendiri apakah setuju dengan itu? Apakah tetap harus dihentikan sementara proyeknya? Ya, kita mendorong semua pihak sekarang ini cooling down, pemerintah cooling down, eh, masyarakat juga cooling down, ya. Kemudian pelan-pelan membangun dialog, ya. Memang agak lama prosesnya, tetapi ya semua pihak cooling down, terutama pihak aparat keamanan, ya. Tolong jangan eh, membuat keadaan lebih parah lagi dengan meningkatkan pendekatan keamanan lebih jauh lagi. Itu menurut saya tidak tidak kondusif, tidak produktif, ya. Jadi cooling down. Mohon uh, aparat juga apa namanya menahan diri, ya, tidak melakukan kekerasan seperti kemarin, dan pemerintah mencoba untuk memfasilitasi dialog dengan rakyat di sana, berbicara baik-baik, ya. Uh, dan kita berharap segera masalah ini bisa dituntaskan dan masalah-masalah serupa seperti ini untuk mendatang kalau bisa ya
solusinya dicapai dengan cara dialog. Ya. Jangan sampai kekerasan seperti ini dipakai di dalam kasus serupa. Dan sebetulnya kasus seperti ini ya kita walaupun tidak saya tidak sedang meramal ya, tapi kasus seperti ini kalau tidak dilakukan pendekatan yang perubahan pendekatan yang serius ya akan berulang terus. Dan secara de facto sudah berulang berkali-kali. Jadi kenapa kok tidak belajar dari kesalahan yang lalu? Kenapa tidak belajar dari kesalahan yang lalu? Itu Mbak, terima kasih. Baik, ini Gus Ulil, ini kemarin juga pemerintah menyebut bahwa proyek Rempang ini akhirnya untuk kemanfaatan dan juga mensejahterakan warga apabila nantinya benar-benar bisa dibangun. Cukupkah janji tersebut menurut PBNU di tengah kondisi relokasi yang memanas ini, Gus? Ya, tentu saja kita paham ya, tujuan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat ya. Tetapi pendekatannya, yang kita keberatan adalah pendekatannya. Pendekatannya menurut saya kurang pas ya. Bahkan ya pendekatannya ini kalau seperti ini berbahaya. Pendekatan yang berbahaya. Karena menggunakan pendekatan keamanan. Bagi saya sudah tidak zamannya ya di era ini menggunakan pendekatan keamanan untuk pembangunan seperti ini. Ini kan pendekatan masa lampau. Ini pendekatan yang sebaiknya dihindari oleh pemerintah. Jadi memang pemerintah punya niat baik ya untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, mengembangkan kawasan karena ini proyek strategis nasional ya, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih tinggi lagi. Itu semua paham dan saya kira publik juga tahu itu ya. Cuma bagaimana cara eksekusi visi ini atau rencana ini itu tidak merugikan, tidak merugikan semua pihak, tidak merugikan orang-orang yang terdampak oleh proyek ini. Terakhir Gus, ini harapan besar baik. terakhir Gus, ini harapan dari PBNU sendiri seperti apa? Sekaligus penegasan imbauan juga kemudian dari sisi pemerintah, baik juga warga di sana. Ya, himbauan pertama yang paling penting himbauan diarahkan kepada pemerintah, terutama aparat keamanan ya, menahan diri menggunakan pendekatan dialogis ke depan, untuk kedepannya kedepankanlah pendekatan ini, pendekatan persuasif, pendekatan yang lebih manusiawi, karena pada akhirnya pembangunan itu tujuannya adalah untuk manusia. Karena itu cara-cara yang dipakai tidak boleh cara-cara yang justru melukai manusia. Kepada rakyat Rempang, ya PBNU dengan tegas menyatakan kami bersama mereka, ya, kami mendukung rakyat Rempang untuk mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara adil ya, dan kami juga menghimbau kepada rakyat di Rempang untuk juga menahan diri ya, karena pada akhirnya hanya dengan jalan dialoglah masalah ini bisa diselesaikan dengan lebih baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Gus Ulil. Kita sama-sama berharap kasus ini selesai dan ada jalan tengah bagi kedua belah pihak. Demikian obrolan saya bersama Gus Ulil dalam program Tribun News on Focus. Saya Tini Afsin mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.